31. Perlakuan Kanda. Kanda. Lirih aku memanggil suamiku agar dia tahu apa yang aku pikirkan. Ya, sayang. Jawab suamiku sambil tersenyum. Apa suamiku gak ingat dengan laki-laki yang bersama Mbak Nisa ya? Mbak Nisa dan Pak Bagas kini semakin mendekat. Aku yang takut mundur berlindung di belakang badan suamiku. Selamat siang Om. Siang Seva. Sapa Pak Bagas. Aku tak membalasnya, justru aku menundukkan wajahku. Malas rasanya melihat Pak Bagas. Sepertinya Seva masih takut sama aku. Aku mendongakkan wajahku setelah mendengar ucapan Pak Bagas. Kamu harus tanggung jawab, Nis. Aku gak mau loh Jeti ditakuti sama orang. Lanjut Pak Bagas. Mbak Nisa tersenyum kemudian meraih tanganku. Fa, maafin aku ya. Kamu pasti kaget dengan kedatanganku bareng dengan Bagas. Ucap Mbak Nisa. Bagas itu temanku. Dulu aku memintanya untuk bersandiwara. Aku ingin tahu apa kamu tulus dengan ayahku atau tidak. Maafkan saya Seva. Ini semua ide Gil dari Nisa. Pak Bagas mengulurkan tangannya padaku. Aku menatap manik mata suamiku mencari pembenarannya. Suamiku mengangguk. Aku menerima uluran tangan Pak Bagas. Aku sudah melupakannya. Jawabku singkat. Terima kasih Seva. Aku yakin kamu wanita yang sangat baik. Nisa sudah salah menilaimu. Hei, itu dulu. Sekarang kita sudah berteman. Benarkan, Fa? Aku menganggukkan kepalaku. Teman? Itu ibu tirimu Nisa. Apa kamu mau aku ajari tentang silsilah keluarga? Bukan. Dia bukan ibuku. Dia sahabatku. Akan aku kenalkan kamu sama ibuku. Mbak Nisa kemudian menarik tangan Pak Bagas menuju ibuku. Oh iya, Fa. Sebenarnya aku sudah beli perlengkapan lengkap untuk adikku, tapi kata ibu belum boleh dibawa ke rumah, jadi aku taruh di rumah ibu. Benarkah? Tanyaku tak percaya. Serius? Dari mulai kereta bayi sampai kaos kaki sudah lengkap semua. Tanya saja sama ayah kalau tidak percaya. Mbak Nisa kemudian melanjutkan langkahnya. Benar sayang. Nisa sudah membeli semuanya. Kapan dia membelinya? Kok aku nggak tahu? Nisa membelinya di Australia. Langsung mengirimnya ke rumah ibumu. Suamiku lantas menggandeng tanganku melanjutkan ke area supermarket. Kalau semua sudah lengkap, terus aku beli apa? Beli yang Dinda mau. Apapun itu. Jawab suamiku. Aku memasuki area toko sepatu. Mencari sepatu yang pas untukku. Semakin bertambah bobot tubuhku, semakin besar pula ukuran kakiku. Dinda mau yang ini. Tanya suamiku sambil memperlihatkan sepatu flat berwarna coklat. Apa ukurannya muat? Tanyaku. Dinda coba dulu. Aku yang tadinya berdiri di depan etalase kemudian duduk di kursi yang disediakan. Coba sini. Pintaku pada suamiku. Tapi malah suamiku jongkok di depanku kemudian melepas sepatu yang aku gunakan dan menggantinya dengan sepatu baru yang akan dicoba. Aku bisa melakukannya sendiri. Kanda, tidak usah protes. Dinda pasti sulit melakukannya dengan perut yang semakin membesar. Lain kali katakan pada Kanda kalau Dinda kesulitan melakukan sesuatu. Untung kakiku bau wangi. Coba kalau bau terasi bisa pingsan suamiku. Sepertinya ini kekecilan. Ucap suamiku setelah gagal memasangkan sepatu pada kakiku. Dinda mau minta ukuran yang lebih besar atau mau minta ganti model? Tanya suamiku. Yang itu saja, tapi minta ukuran satu tingkat di atasnya. Suamiku lantas berdiri kemudian meminta sepatu dengan ukuran lebih besar pada perempuan yang memakai seragam hitam putih. Tak berselang lama, perempuan itu datang kembali dengan membawa sepatu yang aku inginkan kemudian menyerahkannya pada suamiku. Kembali suamiku memasangkan sepatu dengan ukuran yang lebih besar pada kakiku. Apa Dinda nyaman dengan sepatunya? Tanya suamiku setelah berhasil memasangkan sepatu pada kedua kakiku. Ya, ini pas. Nyaman juga kalau dipakai. Coba dulu buat jalan. Suamiku lantas membantuku berdiri. Aku kemudian berjalan bolak-balik layaknya model. Model ibu-ibu hamil tentunya. Aku suka sama sepatunya. Lanjut dari toko sepatu, aku kemudian masuk ke toko perlengkapan bayi. Aku juga pengen membelikan sesuatu untuk anakku nanti, walaupun Mbak Nisa sudah membelikan semuanya. Kanda, ini bagus enggak? Kupilih setelan baju bayi berwarna pink lengkap dengan bando dengan warna senada. Dinda yakin kalau bayinya perempuan.
Aku tepuk jidat sampai lupa kalau belum tahu jenis kelamin anakku. Aku kembalikan baju bayi itu pada tempatnya. Kemudian aku pilih model baju dan warna yang netral. Kalau nanti anak kita lahir dan sudah tahu jenis kelaminnya, kita beli baju lagi ya, atau baju yang tadi Dinda pengin. Beli saja nggak apa-apa. Barangkali nanti anak kita perempuan. Nggak apa-apa Kanda, kita pilih baju yang lain saja ya, jawabku sambil tersenyum. Setelah puas belanja, kami melanjutkan dengan makan di restoran di mall. Kami semua berkumpul bersama. Terlihat mereka sudah menenteng barang belanja mereka. Suamiku memanggil pelayan restoran untuk meminta meja digabung menjadi satu agar kita semua bisa makan bersama tanpa terpisah. Dinda duduk di sini ya. Suamiku menyeret kursi dan membantuku untuk duduk. Ratih, kamu tidak lupa membawanya kan? Tanya suamiku pada Biratih. Tidak tuan. Apa mau saya buatkan sekarang? Tidak usah, biar saya yang membuatnya. Biratih kemudian menyerahkan bungkusan yang tertutup pada suamiku dan membawanya ke pelayan restoran. Terlihat suamiku sedang berbicara pada pelayan restoran. Kemudian suamiku mengikuti pelayan restoran. Entah apa yang sedang dilakukannya. Aku melihat Biratih sedang bersenda gurau satu sama lain, termasuk ibu dan bapak yang sedang bercengkrama dengan Mbak Nisa. Ah, mereka memang sudah seperti keluarga. Syukurlah jika Mbak Nisa bahagia dengan keluargaku. Kok Rizka jadi pendiam? Biasanya dia udah kayak radio rusak. Aku memperhatikannya, ternyata dia sedang mencuri pandang pada Pak Bagas, begitu juga sebaliknya. Rizka duduk berhadapan dengan Pak Bagas. Sepertinya ada yang terlihat malu-malu. Dinda, minum dulu susunya. Suamiku membuyarkan perhatianku pada Rizka. Suamiku datang dengan membawa segelas susu di tangannya. Kanda, apa itu susu hamil? Tanyaku penasaran. Iya, Kanda meminta Ratih untuk membawanya dari rumah. Tadi Kanda meminta air panas pada pelayan, jawab suamiku. Aku kira bisa libur minum susu. Sebenarnya aku sangat bosan minum susu hamil, tapi tak ada celah untukku menghindarinya. Libur? Enggak ada jadwal minum susu yang libur, sayang, jawab suamiku. Mau tak mau aku meminumnya, bahkan suamiku menatapku tanpa berkedip saat aku meminumnya. Tak lama berselang pesanan makan kami datang. Aku yang baru saja minum susu rasanya masih sangat kenyang. Apa makanan yang gak enak? Tanya suamiku. Mungkin dia melihat aku yang hanya mengaduk-aduk makananku. Perutku itu masih kenyang habis minum susu, jadi aku tak berselera untuk makan. Suamiku lantas mengambil sendok dan piring berisi makanan yang ada di hadapanku. Ayo buka mulutnya. Jangan biarkan perut Dinda hanya terisi susu saja. Perut Dinda memang terasa kenyang, tapi bagaimana dengan anak kita? Mungkin saja mereka berdua masih lapar. Panjang lebar suamiku menjelaskan dan merayuku agar mau makan. Aku menghela nafas panjang sebelum aku membuka mulutku. Kanda, sudah ya. Perutku sudah benar-benar begah. Aku tak kuat lagi untuk makan. Pintaku pada suamiku saat akan kembali menyuapiku makan. Oke, tapi nanti di rumah wajib makan lagi ya. Aku mengiyakan permintaan suamiku. Biarlah nanti makan di rumah, jadi urusan lain. Tuan, terima kasih untuk kebaikan Tuan hari ini. Semoga Tuan dan Nyonya selalu sehat dan makin tambah rezekinya, ucap Biratih. Sama-sama, yang penting kalian melaksanakan tugas dengan baik, terutama untuk menjaga Nyonya. Siap Tuan, jawab mereka serempak. Akhirnya acara belanja hari ini sudah berakhir. Kami berpisah di parkiran. Pak Bambang, Seva, saya pamit pulang dulu ya, ucap Pak Bagas. Riz, kamu pulang bareng temenku mau nggak? Biar nanti Biratih dan yang lain ikut mobilku pulangnya. Rumah Bagas searah sama rumah kamu kok. Gimana? Sepertinya aku mengerti maksud dari Mbak Nisa. Rizka sepertinya bingung harus menjawab apa. Kalau Rizka keberatan biar aku pulang naik taksi online saja nggak apa-apa. Bukan itu. Aku nggak keberatan kok. Ini kuncinya Mas Bagas aja yang nyetir. Rizka menjawab dengan gugup dan malu-malu. Pak Bagas, nitip temen saya ya. Kadang dia suka kumat kalau di jalan. Kumat? Emangnya dia sakit apa? Bukan sakit, tapi kalau obatnya lupa nggak diminum kadang suka ketawa sendiri. Mbak Nisa menimpali ucapanku. Mata Rizka mendelik tajam pada Mbak Nisa. Enak
aja Mbak Nisa ngomong. Aku sehat jasmani dan rohani. Jangan percaya sama mereka. Oh iya, Gas. Tentang ucapanku tadi aku serius loh, nanti kamu datang lagi ke rumah ya sama Rizka. Sip. Nanti gantian aku yang jemput Rizka. Boleh kan, Riz? Nggak usah ditanya Rizka. Tentu saja dia nggak bakalan nolak. Wajah Rizka bersemu merah. Baru kali ini aku melihat perubahan sikap pada Rizka. Apa mungkin dia suka sama Pak Bagas ya? Pak Bagas dan Rizka kemudian pergi terlebih dahulu disusul oleh mobil Mbak Nisa beserta rombongan yang lain. Fah, kamu baik-baik ya? Selalu kabari Bapak kalau ada apa-apa. Bapak memelukku sebelum naik ke mobilnya. Iya, Pak. Bapak juga jaga kesehatan ya. Malam ini, aku lewati dengan badan yang terasa sangat lelah juga kaki yang sangat pegal. Mungkin efek kelelahan akibat jalan-jalan tadi siang. Aku meletakkan bantal di bawah kakiku, kemudian aku duduk bersandar di ranjang. Saat aku mencoba memejamkan mata kaki ini, terasa ada yang memijatnya. Kaki Dinda bengkak. Ucap suamiku saat memijat kakiku. Kita ke dokter sekarang. Enggak perlu Kanda. Mungkin ini efek terlalu lelah tadi siang. Pokoknya Dinda harus periksa ke dokter. Kanda, ini itu biasa pada orang hamil. Tadi aku udah tanya sama ibu. Ke dokternya besok aja ya kalau masih bengkak. Aku sudah sangat capek mau istirahat. Maaf Kanda, aku berbohong. Sebenarnya aku tidak menghubungi ibuku. Suamiku saja yang terlalu khawatir. Ya sudah, Dinda berbaring ya. Biar Kanda lanjut lagi pijit kakinya. Ah, daripada ribet menolak mending aku turuti saja. Toh suamiku yang mau. Ku tepuk-tepuk bantal empuku. Ku baca doa. Tak lupa kuelus perut buncitku seraya berkata pada anak-anak dalam perutku agar jangan main bola dulu di dalam perut biar aku bisa tidur nyenyak. Selamat malam Kanda sayang, tak lupa ku berikan senyum termanis pakai gula alami biar suamiku tak kena diabetes jika aku pakai gula buatan. Dinda, ayo bangun. Ini sudah subuh. Suara dari suamiku terdengar samar di telingaku. Ini jam berapa? Kanda, tanyaku dengan suara parau dan mata yang masih sangat mengantuk. Jam 5 pagi. Sayang. Dinda mandi, terus sholat subuh lalu siap-siap ke dokter. Rentetan perintah sudah mengawali pagiku kali ini. Memangnya jadi ke dokter? Enggak usah ya. Aku sudah mendingan loh. Enggak, sayang. Hari ini wajib ke dokter. Kaki Dinda masih bengkak. Kanda bahkan sudah membuat janji dengan dokter Nia. Kapan Kanda menghubungi dokter Nia? Tadi pagi jam 3, jam 7 nanti kita berangkat. Memangnya jam 7 sudah buka praktek? Udah, Dinda nggak usah banyak tanya pokoknya, semua sudah beres kita tinggal berangkat saja nanti setelah sarapan. Pukul 8 pagi, akhirnya aku telah sampai di rumah sakit. Langsung saja kami menuju ke ruangan dokter Nia. Kaki istriku bengkak dok. Apa tidak apa-apa? Tanya suamiku saat selesai melakukan USG. Tidak apa-apa. Bu Seva hanya terlalu banyak berjalan. Kondisi bayi sehat dan beratnya juga sesuai. Nah, kan apa aku bilang suamiku saja yang terlalu khawatir padaku. Oh iya, apa saya bisa booking satu lantai VVIP jika istri saya melahirkan nanti? Bisa Pak Bambang, tenang saja nanti biar bagian administrasi yang mengurusnya. Bu Seva kan usia kandungannya baru menginjak 33 minggu, masih ada waktu untuk mengurusnya. Satu lagi Pak. Bu Seva itu hamil anak kembar, biasanya resiko hamil anak kembar itu lahir prematur, jadi Bu Seva harus lebih berhati-hati. Suamiku manggut-manggut mendengar penuturan dokter Nia, sedangkan aku justru hanya menjadi pendengar yang baik. Rasanya tak sabar menanti anakku lahir ke dunia. Fah, ini baju buat kamu pakai hari ini ya. Mbak Nisa menyerahkan gaun panjang berwarna hitam berhias berukat padaku saat aku berada di kamarku. Memangnya mau kemana kok pakai baju ini? Mau kondangan ya? Kita mau pemotretan, Fa. Kamu belum maternity shoot kan? Maternity shoot? Aku ulangi kata-kata Mbak Nisa yang masih terasa asing bagiku. Iya, foto kehamilan, Fa. Ayah sudah setuju kok. Nanti juga ada yang datang buat rias wajah kamu. Assalamualaikum. Ucap ibu yang baru datang. Waalaikumsalam. Ibu sudah datang. Bapak sama Seno mana? Aku sedikit bingung dengan kedatangan orang tuaku. Mbak Nisa sepertinya sudah merencanakan ini semua. Ada di belakang bareng Rizka juga Bagas. Wah, sudah datang semua kayaknya. Ayo Fa, kita siap-siap.
Aku mengikuti Mbak Nisa keluar dari kamarku. Benar saja di luar sudah sibuk orang-orang dengan peralatan masing-masing. Ada yang sedang menyiapkan kamera. Ada yang bersiap dengan alat makeup juga. Fah, kamu dirias dulu ya. Aku mau bawa baju buat ayah. Mbak Nisa kemudian meninggalkanku dengan tim makeup. Aku kemudian diarahkan untuk duduk di depan cermin besar yang sudah disediakan. Sepanjang makeup perhatianku justru tertuju pada Rizka dan Bagas. Rizka yang membantu memasang properti terlihat sangat akrab dengan Bagas. Bahkan terlihat sudah saling bercanda. 1 jam kemudian semua sudah bersiap. Aku diarahkan dengan berbagai posa untuk pemotretan bersama suamiku. Bagas sebagai fotografernya. Lepas itu Mbak Nisa memintaku untuk berganti pakaian. Kali ini dengan warna biru. Aku dibantu oleh Rizka untuk berganti pakaian. Namun, begitu aku keluar ternyata suamiku. Bapak, Ibu, Seno juga Mbak Nisa juga sudah memakai baju dengan warna yang sama. Fah, kita foto keluarga yang lengkap ya. Ucap Mbak Nisa. Aku bolehkan foto bareng sama Bapak dan Ibu. Permintaan Mbak Nisa membuatku haru. Begitu inginnya Mbak Nisa dengan keluarga yang lengkap sampai menyiapkan ini semua. Mbak Nisa ngomong apa sih? Kita ini satu keluarga, tentu saja nanti kita akan foto bersama. Sesi terakhir diisi dengan foto Rizka. Tanpa diarahkan Rizka sudah berpose dengan berbagai gaya. Gaya melet, gaya melihat burung, gaya nemu duit di lantai, gaya kayang entah 1000 gaya lagi yang dilakukan Rizka. Ingat Fah, ucap ibu sambil mengusap bahuku. Iya, Bu, amit-amit jabang bayi. Akhirnya acara foto keluarga selesai menjelang maghrib. Rasanya lelah tapi menyenangkan. Birati, bantuin Seva lepas baju ini ya. Pintaku pada Birati. Baju yang hanya pres tubuh dan resleting yang terletak di bagian belakang membuatku kesulitan untuk melepasnya. Lega rasanya setelah berganti pakaian dengan daster yang longgar. Aku kemudian duduk di ranjang sambil beristirahat. Nyonya, Bibi antar pakaian ini ke Non Nisa dulu ya. Nyonya mau tetap di sini atau mau keluar? Ikut keluar Bi. Masa ia di kamar sementara ada banyak orang di luar? Aku kemudian meletakkan ponsel yang tadinya sedang aku pegang kemudian berdiri. Tapi saat akan berdiri tiba-tiba ada cairan yang merembes di antara pahaku tanpa bisa aku kendalikan. Birati, tolong.